Shalom, Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan Maha Kuasa, kami meninggalkan
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggalkan kejahatan dan mau bertobat padanya, serta percaya firman-Nya. Yesus menebus dosanya. Orang yang menyesali dosa dan semua kesalahannya, yang sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan dosanya, Ia disambut Tuhannya. Yesus menyelamatkannya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami,
di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jadi dalam hidupku sejak Yesus di hatiku, penuh damai sentosa kini hatiku sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Ku nantikan datangnya dengan berkatnya sejak Yesus di hatiku, dan menjadi pewaris kemuliaannya sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ku bahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kita membacanya secara responsoria. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dari jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Berita Injil yang indah dari Tuhanku Yesus, hatiku dikuatkannya di dalam sengsaraku, itulah yang menghiburku, baik hatimu, ya Tuhanku, kau sobatku. Segala isi hatiku semua dirasakannya. Dia tahu kelemahanku, walau dia tak berdosa, kemenangannya untukku, baik hatimu, ya Tuhanku, kau sobatku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sejenak kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu tanggal 7 Januari 2024. Warta umum yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu pertama setelah Epifanias. Topik Minggu kita adalah Allah yang membebaskan. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak kedua, bagi keluarga Bapak Roni Junaidi Hutajulu, Ibu Dametua Masro Boru Nababan. Alamat Sektor Hermon. Mari kita bawakan dalam doa karena anak tersebut dalam keadaan kurang sehat. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 7 Januari
2024 telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu A. Keluarga Alex Aryadi Pasaribu, Ibu Uftalia Awab Abdullah, Boru Tampu Bolon, dengan 3 orang anak mereka, alamat sektor Nasaret, pindah ke HKBP Jati Asih, Bekasi. B. Keluarga Andre Halomuan Christian Situmeang, Kurniasari Vanessa Sunada Borusinurat, alamat sektor Hermon, pindah ke HKBP Deltamas Cikarang Pusat. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat mereka yang baru. Yang keempat, Learning Calon Sintua. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh calon Sintua bahwa Learning Calon Sintua akan dilanjutkan kembali mulai hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Jadwal akan diatur tersendiri. Yang kelima, pelajar CD reguler. Mulai hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, pelajar CD sudah mulai aktif belajar seperti biasa, masuk pukul 15 WIB, dan hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 masuk pukul 17 WIB. Diminta kepada orang tua supaya mengingatkan anaknya mengikuti belajar CD tersebut. Yang keenam, sermon Parhalado. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh Parhalado bahwa sermon Parhalado akan aktif kembali pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekaligus lanjutan rapat Parhalado. Diminta kepada semua Parhalado supaya mengikuti sermon tersebut. Yang ketujuh, Natal siswa-siswi se-Kota Bogor. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 pukul 15 WIB, Kementerian Agama Kota Bogor akan mengadakan perayaan Natal guru dan seluruh siswa-siswi SD, SMP, dan SMA SMK se-Kota Bogor bertempat di HKBP Bogor. Yang berikutnya, Dewan Marturia. Ibadah awal tahun seksi musik dan seksi sending. Pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 akan diadakan ibadah awal tahun seksi musik dan seksi sending bertempat di lantai dasar, masuk pukul 10 WIB. Yang berikut, amplop kantong keempat untuk mendukung program Huria. Pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung program Huria, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang berikut, kerja bakti membongkar pohon Natal. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, mulai pukul 10 WIB akan diadakan kerja bakti untuk membongkar pohon Natal. Diminta kepada Parhalado, seksi AMA, seksi Parupuan, seksi remaja, seksi Naposubulung, dan panitia Natal supaya hadir mengikuti kerja bakti tersebut. Yang terakhir, keuangan. Saldo pertanggal 29 Desember 2023 jumlahnya sebesar Rp307.501.676. Saldo ruas Mangurupi Ruas pertanggal 29 Desember 2023 berjumlah Rp10.472.200. Pemasukan berjumlah Rp135.510.741. Pengeluaran sebesar Rp103.354.083. Saldo pertanggal 5 Januari 2024 berjumlah Rp413.130.534. Demikian warta jemaat yang dapat kami bacakan untuk kita hari ini. Warta jemaat yang tidak dapat kami bacakan dapat kita lihat di warta jemaat yang tercetak
atau warta jemaat yang berbentuk digital di website HKBP Bogor. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Syukurlah kepada Allah
musuhi diriku. Dan lebih baik aku berlindung kepada Tuhan Allahku dari berlindung pada Raja maha besar pun kuasanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada minggu setelah Epifanias dari Kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 8, tapi di dalam ayat sesuai dengan Alkitab kita pasal 5 ayat 24 sampai 6 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, karena kita masih suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita sekalian. Di minggu ini, minggu Epifanias, dan di awal tahun baru, di hari ke-7, marilah kita menjalani hidup ini tanpa beban yang memberatkan kita di masa tahun 2023. Dan kita menyingkirkan segala penyesalan yang telah terjadi, apapun yang kita alami di tahun 2023 lalu. Namun kita harus menetapkan langkah dengan pasti di sepanjang tahun ini, penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, berpikir positif dan optimis, senantiasa memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan bahwa apa yang kita rencanakan di tahun 2024 ini kiranya Tuhan berkenan atas kita. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada saat sekarang ini seringkali kita dalam keadaan terpuruk, mungkin masih merasa gagal atau masih dalam keadaan
terancam bahaya di dalam pekerjaan kita maupun rumah tangga kita, dan selalu muncul dalam benak kita, akankah ada masa depan yang lebih baik? Akankah Tuhan akan membebaskan kita dari semua pergumulan yang kita hadapi, yang masih terbawa dari tahun 2023 hingga saat ini? Melalui firman Tuhan hari ini dapat kita pelajari bahwa Tuhan yang membebaskan. Pertama yang akan kita renungkan dalam perikop hari ini adalah Tuhan Allah meneguhkan Musa yang diutus untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir selama lebih kurang 400 tahun dari generasi ke generasi. Betapa menderitanya kehidupan mereka yang harus kerja rodi. Dari generasi ke generasi, akhirnya penderitaan itu sudah melampaui batas. Jeritan mereka telah sampai ke telinga Allah. Kata Tuhan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Di situasi penderitaan itulah Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Itu yang disebut dengan teofani. Allah menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb dengan melalui semak berapi. Selama ini nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub hanya mengenal nama Allah yang Maha Kuasa. Jadi dalam perjumpaan itu Allah mempersiapkan pengutusannya kepada Musa dengan memperlengkapi dia dengan apa? Tongkat. Dengan Harun sebagai partner, sebagai juru bicara, public speaker, karena Musa tidak pandai bicara. Tapi kalau sebenarnya dari segi kecerdasan, wawasan maupun pengetahuan, Harun berada pada level yang jauh di bawah Musa. Tapi kelebihan untuk fasih berbicara tidak dimiliki oleh Musa. Inilah Tuhan memilih Musa sangat tepat, menunjuk Harun untuk dapat menjadi tim bagi Musa. Karena yang pertama adalah sinergi yang baik mendatangkan hasil yang jauh lebih besar. Harus ada tim bagaimana Tuhan membebaskan umat Israel melalui Musa ini. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah menempatkan Musa dan Harun seseorang dengan istilah the right man in the right place. Itulah yang pertama. Yang kedua, rencana Tuhan akan tetap berjalan sekalipun ada kelemahan-kelemahan di sana sini. Bukankah masing-masing memiliki rupa-rupa karunia? Sekalipun ada kelemahan di sana sini, justru Tuhan memakai orang-orang seperti itu di tangan Tuhan. Dan kita mau melihat janji Tuhan kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian. Kalau kita mau flashback ke belakang, Kejadian 12, Allah memberikan janji kepada Abraham akan memberikan tanah menjadi bangsa yang besar, memberkati mereka. Mereka akan diberkati jika orang menyampaikan berkat. Ketika orang mengutuk, mereka akan dikutuk. Inilah luar biasanya janji berkat diberikan Allah kepada Abraham. Itulah yang mau Tuhan wujudkan kepada umat Israel yang telah terbelenggu dalam perbudakan oleh Firaun. Maka ada muatan janji Tuhan yang akan ditepati. Pertama, pembebasan umat dari kerja paksa orang Mesir, ayat 5. Kedua, melepaskan mereka dari perbudakan Mesir dan menebus mereka
dengan tangan yang teracung. Dalam perjanjian lama, kitab Pemazmur, Yesaya maupun Yeremia dan nabi-nabi lain, ketika dikatakan bahwa tangan Tuhan akan teracung, itu mengungkapkan kemarahan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyampaikan hukuman kepada bangsa-bangsa yang telah melawan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan menghukum bangsa Mesir dengan hukuman yang berat. Melalui itulah terakhir ke-10 itu adalah akhir hukuman Tuhan yang terberat bagi Firaun, keluarga, dan secara keseluruhan bagi bangsa Mesir. Keempat, Tuhan akan mengangkat mereka menjadi umatnya dan Tuhan itu adalah Allah mereka. Dan inilah kata-kata yang terus harus mereka ingat. Melalui para nabi ini terus diingatkan bahwa mereka akan menjadi umatku, aku menjadi Allah mereka. Ini kata kunci. Betapa luar biasanya jatuh cintanya Tuhan kepada umat Israel. Bukan karena mereka itu taat, bukan mereka itu orang yang beriman penuh, bukan karena mereka itu yang punya kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi karena apa? Karena kemiskinannya. Seperti seorang laki-laki yang cinta kepada seorang perempuan. Kalau bahasa Bataknya cinta malabab katanya. Kalau sudah dikatakan cinta malabab, parang bino tobi songon dia do mangatusi. Manang na adong petahoi. Manang na tabi pesek pe igungi nga cinta malabab nga imanay. Ya. Apapun yang menjadi kekurangan kekasihnya itu, dia terima itu. Itulah cinta malabab. Bukan cinta buta ya. Beda. Kalau mau katakan apakah cinta Tuhan itu cinta buta kepada orang Israel? Kedepannya kita lihat ini bangsa yang tegar tengkuk, tapi Tuhan masih juga mengasihi, mengampuni, merangkul mereka. Apakah itu bukan cinta malabab? Apa itu bahasa Indonesianya? Itulah Tuhan telah jatuh hati kepada umat itu yang miskin, yang tak berdaya itu. Dia akan membuat umat itu menjadi umat kesayangannya. Bahwa tanah yang akan diberikan kepada Abraham itu, sementara Abraham tidak menikmati walaupun dia berkeliling-keliling di tanah Kanaan, tapi yang menikmati itu nanti adalah keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasihi, Allah sangat menyayangi umatnya. Pelajaran inilah yang telah kita renungkan. Sejarah Israel berulang-ulang setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan. Terus kita mendengarkan dan itu saja bolak-balik sampai kita tahu sejarah Israel itu. Disitulah Allah membebaskan, menebus. Dalam perjanjian lama, ini yang harus mereka ingat, sejarah itu. Bagaimana Tuhan membebaskan dengan tangannya yang kuat. Bukan karena kehebatan orang Israel itu. Supaya apa? Apa tujuan Allah membebaskan mereka dari Mesir, dari perbudakan itu? Supaya Tuhan menyekolahkan mereka di padang pasir, di padang gurun. Agar mereka belajar ketaatan, belajar mengenal Allah, belajar untuk setia kepada Tuhan. Dan Allah sendiri memberikan tujuan bahwa di padang gurun itu supaya mereka diasingkan keluar dari perbudakan baik jasmani maupun rohani, supaya mereka jauh dari berhala-berhala, supaya mereka menjadi bangsa yang kudus. Allah ingin ada satu tempat yang kudus bagi mereka, menjalin hubungan relasi yang baik kepada Allah. Itulah tujuan Allah juga
untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dalam perjanjian baru kita dapat melihat benang merah ini, bahwa dalam minggu Epifanias, Hapapatar dalam bahasa Batak, itu terdiri dari dua kata, ep dan pane. Ep itu terbuka, tersingkap. Pane itu adalah wajah. Jadi Epifanias artinya Allah menyingkapkan wajahnya yang terselubung itu. Itu makanya di minggu tahun baru, Epifanias, Allah yang sudah menyatakan diri di dalam Kristus. Bukan lagi Allah yang transenden, yang jauh, tapi adalah Allah yang imanen, Immanuel, bersama dengan kita. Amin. Itu dia. Di dalam Kristus Allah sudah menyingkapkan wajahnya, dan kita sudah melihat Kristus di tengah-tengah kehidupan kita yang masuk ke dalam hati kita. Bukan saja untuk menebus, membebaskan kita secara jasmani dalam penderitaan, tetapi yang pertama adalah menebus kita dari dosa, dari kuasa iblis, dan dari maut. Itulah kedatangan Kristus. Allah menyingkapkan wajahnya supaya kita dapat melihat Allah yang imanen, yang bersama-sama dengan kita hingga hari ini dan kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Kristus, Allah mempunyai setiap rencana keselamatan kepada setiap orang. Mulai dari minggu-minggu terakhir 2023 dan sampai hari ini pun saya terus mengungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah masa depan. Allah yang terus merancang kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Sekalipun terkadang Tuhan mengizinkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka siapapun kita, apakah kita sebagai anak, sebagai orang muda, sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, pemimpin, pejabat, atau siapalah kita, harusnya ada komitmen untuk meresolusi diri. Apa saja yang harus kita perbaharui. Mungkin tahun lalu ada saja yang membelenggu kita, dililit hutang piutang. Mungkin kita masih diperbudak pekerjaan yang tidak kita sukai, yang membuat kita lelah, stres. Kita ingin keluar dari cengkeraman itu. Mungkin kita masih mendapatkan tekanan dari atasan kita, membuat kita putus asa, tak berdaya, tak bergairah, ingin keluar, ingin bebas. Atau kita belum menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Banyak hal yang membuat hati kita susah, menderita, dan tak menemukan sukacita dalam hidup kita karena sesuatu hal yang mengganjal pikiran kita, hati kita. Hati kita masih terus diliputi kesedihan, kedukaan karena orang-orang yang kita kasih telah dipanggil Tuhan. Belum lagi para mertua yang galak, yang terus memantau menantunya dengan sinis, tertekan, kacau, pengen kabur dan lain sebagainya. Banyak pergumulan kita, Bapak Ibu. Kita masih terbelenggu dengan semua persoalan tetek bengek dalam kehidupan kita ini. Pernahkah kita memikirkan kita tidak tahu akan hari esok? Saya tadi di rumah bernyanyi-nyanyi kecil dengan lagu yang berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Amin. Banyak hal yang tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tahukah kita siapa penulis pengarang lagu ini? Dia bernama Ira Stanpil, seorang pendeta, penginjil, penulis lagu dan penyanyi. Lagu ini dia tulis ketika berada dalam situasi kelam sehingga masa depan pun terasa gelap dan runyam. Rumah tangganya hancur, istrinya menjauh dari Tuhan, mengunjungi klub-klub malam karena dia bisa menyanyi juga. Akhirnya meninggalkan dia dan pergi dengan lelaki lain. Siapa yang tidak sakit hati? Dan suatu ketika istrinya meninggal karena kecelakaan. Di saat itulah Ira mencapai titik terendah dalam hidupnya. Dia tetap berkhotbah, tapi banyak kritikan-kritikan yang membuat dia gelisah dan perasaan tidak tenang. Dia merenungkan bagaimana arah masa depannya nanti. Ketika dia mengemudi ke gereja, Ira mencurahkan perasaannya kepada Tuhan. Dan di gereja itu Tuhan menaruh satu lagu dalam hatinya. Itulah yang diberi judul I Know Who Holds Tomorrow. Tak kutaukan hari esok. Dan ini menjadi sebuah lagu favorit bagi saya. Ketika saya mahasiswa teologi di Pematang Siantar, saya terkadang menyanyikan ini dengan air mata. Sangat senang kalau ada hujan turun, lalu disitulah kita menangis. Orang tidak tahu apa yang kita pergumulkan. Ya Tuhan, saya mau jadi apa nanti setelah saya tamat dari sekolah tinggi teologi? Pendeta yang bagaimana saya akan mengalami? Dan itu menjadi pergumulan pribadi. Saya teringat dengan Ira Stanpil ini yang luar biasa. Dan ternyata pengalaman ini telah memberikan kepercayaan total kepada Tuhan tentang masa depannya. Dan beberapa dekade kemudian banyak umat Tuhan dikuatkan melalui pujian ini, termasuk saya, mungkin juga termasuk kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikian Tuhan membebaskan umat Israel. Dia juga telah membebaskan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Dan hari ini harusnya kita bersyukur. Yang pertama yang mau kita perhatikan setelah penjelasan-penjelasan dari atas tadi adalah bagaimana kita sebagai pemimpin. Tuhan meneguhkan Musa bagaimana mempersiapkan dia memimpin umat itu tanpa memiliki suatu kelebihan yang luar biasa. Tapi justru dalam kelemahan-kelemahan ada banyak juga ternyata Tuhan memberikan karunia bagi dia. Hati yang lembut, penuh dengan kesabaran. Saya mau katakan, siapapun kita sebagai pemimpin, apapun kita sebagai orang tua, siapapun kita, mari kita buang hati seperti Firaun. Tapi marilah kita kenakan hati seperti Musa. Kita tahu bagaimana Firaun? Kita tahu, bukan saja kejam, sadis dan pembunuh itu ya. Maka itu yang harus kita buang, hati Firaun. Tapi bagaimana kita mau memiliki hati Musa supaya kita bersama-sama dengan Tuhan dapat menjelang masa depan kita. Apapun kita sebagai parhalado, sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis gereja, siapapun kita, mungkin sebagai pedagang, guru, parengge-rengge, apapun, mari kita persiapkan hati kita untuk memiliki hati Musa yang mau terus berpaut kepada Tuhan. Kiranya di tahun 2024 ini penuh dengan pergumulan, tantangan, dan juga harapan-harapan kita ke depan. Tuhan memperkenankan kita menjalaninya penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Sekalipun semua itu kita lalui penuh dengan isak tangis, doa-doa kita, percayalah bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari semua belenggu itu.
jika kita mau berpaut kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan telah memberkati kami dari tahun 2023 sehingga kami dapat menikmati hari ke-7 pada tahun 2024 ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Melalui renungan firman-Mu pada saat ini, Engkau meneguhkan Musa, demikian juga Engkau meneguhkan kami untuk menjalani tahun 2024 ini. Kami tahu ada banyak masalah, pergumulan, tantangan, godaan, ancaman di depan kami. Tapi Tuhan, seperti Engkau telah memberikan persiapan, perlengkapan kepada Musa melalui tongkat dan firman-Mu, demikian juga kami Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan juga orang-orang di sekitar kami yang turut mendukung bersama-sama untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa Tuhan adalah Allah masa depan dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini Tuhan, Engkau pakai supaya kami dapat melihat seperti Tuhan melihat masa depan kami di depan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam doa syafaat ini kami mau mendoakan keluarga Roni Junaidi Hutajulu, Ibu Dametua Masro Borunabapan. Engkau telah mengaruniakan anak laki-laki kepada mereka. Dan pada saat ini bayi yang kami kasihi ini Tuhan dalam keadaan sakit dan dia sudah menerima baptisan kudus. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, pemulihan, penyembuhan melalui tangan-tangan dokter, perawatan. Biarlah mereka sebagai orang tua tetap mengandalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang sudah menitipkan anak-anak itu, Tuhan jugalah yang memberikan kehidupan, umur panjang. Itulah doa kami Tuhan, hanya kehendak-Mu yang jadi, bahwa Engkau pemilik kehidupan. Berkati juga jemaat yang pindah, keluarga Alex Aryadi Pasaribu, Ibu Uftalia Awab Abdullah Boru Tampu Bolon, dan juga keluarga Andre Halomuan Christian Stumeang, Ibu Kurnia Sari Vanessa Sunada Boru Sinuran. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam jemaat, anggota jemaat yang baru, menjadi jemaat yang diberkati. Apapun yang menjadi harapan mereka ke depan, berkatilah. Engkau tambahkan anak, sukacita bagi mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan Engkau yang menambahkan sukacita bagi mereka ke depan. Kami serahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan kasih Tuhan, supaya mereka menjadi keluarga teladan yang dapat ditiru melalui perbuatan dan kasih mereka. Terima kasih Bapak, kami juga khusus mendoakan jemaat yang sakit. Bapak Besi Nurat Boru Simatupang, Nyonya Tambunan Boru Pak Pahan, Bapak Besi Manjunta Sintuape Boru Silayan, Kirene JB Rumah Horbo, Moses Sinaga, dan masih banyak lagi mereka yang tidak kami sebutkan namanya. Kasihanilah mereka Tuhan, biarlah Engkau curahkan anugerah-Mu, kesembuhan hanya daripada-Mu Tuhan. Pakailah para dokter dan semua perawatan, obat-obat yang mereka konsumsi, oksigen bahkan cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka. Engkau pakai Tuhan menjadi alat Tuhan, supaya mereka mendapatkan kesempatan di tahun ini, di awal bulan ini yang baru ini, mereka dapat menikmati anugerah kasih Tuhan. Berikan kesempatan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mengampuni banyak orang dan mengampuni dirinya sendiri. Tuhan, berkati seluruh keluarga yang terus mendukung, berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, iman yang teguh, supaya mereka dapat bersyukur, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami mendoakan juga bagi
keluarga yang berduka atas meninggalnya mertua laki-laki Bapak P. Manalu Inang Borusi Hombing, mertua laki-laki Bapak B. Purba Borusinaga. Biarlah Tuhan Engkau memberikan penghiburan yang sejati, berikan kedamaian, kesehatian bagi semua peparan keluarga ini, agar mereka tetap penuh dalam satu visi, satu misi dalam keluarga, saling mendukung, saling menolong, supaya tetap di dalam satu yang daripadamu. Berkati juga keluarga yang belum mendapatkan anak, kerinduan mereka Tuhan, berkati suami istri, siapapun mereka Tuhan, Engkau berikan kesempatan bagi mereka, kepercayaan untuk menjadi orang tua. Berkati usaha mereka, bahkan doa dan air mata mereka Tuhan. Engkaulah yang mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetaplah mereka dalam kasih setia, dalam kekudusan yang daripadamu. Berkati juga anak-anak kami yang merindukan pasangan hidup. Engkaulah Tuhan yang menempatkan pasangan-pasangan bagi mereka yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua. Kami semua orang tua merindukan anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka dapat membangun rumah tangga. Kami percaya Tuhan pada waktunya Tuhan tentukan, sehingga mereka mau memberikan diri, mencintai orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak kami dalam studinya, dari balita, SD, SMP, SMA, yang mahasiswa sekalipun Tuhan berkati, supaya mereka dapat meraih cita-cita mereka. Bahkan negara kami ini Tuhan, di tahun ini pesta demokrasi untuk pemilihan presiden dan wakil dan juga legislatif. Berkati siapapun yang menjadi pemimpin kami Tuhan, Engkau yang memilihnya untuk kami, supaya Engkau berikan hikmat kepada kami melihat yang terbaik ke depan, masa depan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memperhitungkan kami yang percaya kepadamu, supaya negara kami ini penuh dengan damai dan sukacita, dapat melakukan segala aktivitas dalam kesejahteraan dan juga dalam peribadahan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Berkati mereka, berikan kekuatan, syukur, supaya mereka menyadarkan diri bahwa Tuhanlah pemilik hidup yang masih memberikan umur panjang kepada mereka, supaya mereka sadar dan tetap bersyukur bahwa Tuhan masih melimpahkan berkat-berkat kepada mereka. Dan juga mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan, Tuhan berkati apa yang menjadi harapan-harapan mereka ke depan. Biarlah Tuhan yang mewujudkan. Dan semua kami Tuhan yang memiliki masalah kami pada saat ini, biarlah Engkau Tuhan lawat kami di tiap-tiap bangku kami di mana kami duduk. Kami serahkan semuanya, pergumulan kami, air mata kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau Tuhan yang menghibur kami, dan Engkau yang membebaskan kami dari setiap pergumulan kami. Kami percaya sekalipun berat pergumulan ini akan menjadi berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih, terpujilah namamu, di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya. Sambut Yesus penebusmu, serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu. Mohon keampunan dosamu dan semua kesalahanmu. Teguh
Tuhanmu yang senantiasa setia memberikan berkat padamu. Berakhirlah sedih dan duka dan juga ketakutanmu. Hidupmu senang dan bahagia menuju rumah Tuhanmu. Bagimu ada keselamatan, jadikan itu milikmu. Dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu. Dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penebusmu. Serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu. Mohon keampunan dosamu dan semua kesalahanmu. Tekunlah engkau dalam doa, rasakan keampunannya. Berdamailah hati dan jiwa, bersama Tuhanmu tetap. Hayatilah pengorbanannya, muliakan selalu Tuhanmu yang senantiasa setia memberikan berkat padamu. Berakhirlah sedih dan duka dan juga ketakutanmu. Hidupmu senang dan bahagia menuju rumah Tuhanmu. Jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu. Dan jangan abaikan kasih-Nya, sambut Yesus penebusmu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, makin tinggi aku naik,
sana ladang abadi, tiada tangis dan geluh. Di negeri seberang pelangi kita takkan bertemu. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi tanpa dikekini tangan Tuhan yang bergerak. Takut takkan hari esok makin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak kupahami dalam masa berjalan, tapi tanpa dikelilingi tangan Tuhan yang bergerak. Banyak hal tak kupahami dalam masa berjalan, tapi tanpa dikekini tangan Tuhan